Halo, apa kabar? Opini hari saat ini adalah LGBT yang menciptakan siapa. Ketika saya membuka di media sosial, tidak jarang saya ketemukan adegan-adegan percintaan sesama jenis. Yang perempuan bercumbu dengan yang perempuan, yang laki bercumbu dengan yang laki. Saya jadi bertanya-tanya, adegan-adegan seperti ini kok sengaja ditampilkan dan dipertontonkan serta diviralkan. Ini benar-benar tidak elok dilihat dan tidak elok dipandang. Bukan saja tidak elok, tetapi sangat menjijikkan dan sangat menyesatkan. Apakah saudara rela jika anak-anak saudara mempunyai perilaku seperti ini? Orang yang waras tentunya tidak mau. Apakah saudara tidak tahu stigma yang disandang oleh orang-orang yang berperilaku seperti ini? Mereka bukan saja hina di pandangan manusia, tetapi mereka juga hina di pandangan Allah. Di pandangan manusia mungkin masih ada toleransi. Sehingga di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, bahkan di Asia, sebagian masih bisa menerima tentang LGBT ini. Tetapi bagaimana di hadapan Allah? Perilaku seperti itu jelas tidak ada toleransinya. Karena perilaku seperti itu sudah menyimpang dari ajaran agama apapun juga. Kalau sudah dianggap melanggar ajaran agama, berarti orang yang berperilaku seperti ini adalah orang yang melakukan perbuatan dosa. Dosa kecil, dosa besar, upahnya sama, yaitu maut neraka. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, apakah sampai sekarang tidak ada seleksi atau sensor-sensor dari media itu? Karena kalau hal ini dibiarkan, sudah pasti akan merusak moral dan akhlak anak-anak bangsa. Tidak bisa dipungkiri lagi, anak-anak sekarang ini sudah berani terang-terangan dan tidak sungkan mempertontonkan perilaku yang sangat menjijikkan ini. Bukankah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan ketaatannya kepada Sang Pencipta? Bagaimana dengan peran pemerintah? Dalam hal ini Kominfo. Apakah Kominfo sengaja menjerumuskan anak-anak bangsa? Kalau kita mengamati perkembangan LGBT saat ini, yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, benar-benar sangat memprihatinkan. Kalau boleh saya katakan, ini benar-benar keadaan darurat bagi bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Dari hasil survei jumlah perilaku
LGBT di Indonesia saat ini sudah mencapai 3% dari total penduduk Indonesia. Mengerikan sekali, bukan? Coba kita bayangkan, jika penduduk Indonesia pada tahun 2022 ada sebanyak 273,3 juta orang. Maka dengan demikian diperkirakan pada tahun itu jumlah perilaku LGBT di Indonesia kurang lebih mencapai 8,2 juta orang. Angka yang sangat fantastis ya, bandingkan dengan data tahun 2012 yang baru mencapai 1,1 juta. Kalau boleh dihitung, kalau boleh saya hitung, berarti dalam kurun waktu 10 tahun ada penambahan sebanyak 7,1 juta orang. Atau setiap tahunnya terdapat penambahan sebanyak 710.000 orang. Berarti setiap harinya ada sebanyak 20 orang yang tertular atau terpapar perilaku LGBT ini. Yang harus diwaspadai tentunya adalah daerah-daerah atau kantong-kantong yang menjadi kantong para perilaku LGBT ini. Khususnya daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat. Kelima daerah ini merupakan potensi besar menjamur dan merebaknya perilaku LGBT di Indonesia. Inilah ancaman yang serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ini bukan sekedar ancaman biasa, tetapi ini juga merupakan ancaman yang tidak kalah beratnya, tidak kalah gawatnya dibanding masalah korupsi serta teroris yang terjadi di Indonesia di bumi saat ini. Maka tidak salah apabila dalam survei CEI, Central Agency, saat ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah populasi penganut LGBT kelima terbesar di dunia. Urutan pertama adalah Tiongkok, disusul India, Eropa, dan Amerika. Penulis memperkirakan dalam beberapa tahun mendatang jumlah perilaku LGBT di Indonesia akan terus mengalami kenaikan. Indikasi kenaikan ini bisa dilihat dari kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Misalnya kasus tertangkapnya 3 anggota TNI yaitu Serda F, Sertu R, dan IF. 3 anggota TNI ini terbukti terlibat kasus lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sehingga bukan saja dipecat dari keanggotaan TNI, tetapi juga masuk kurungan penjara selama 5 tahun. 5 bulan, maksud saya 5 bulan. Masih banyak kasus-kasus lainnya yang tidak tercantum melalui tulisan ini, melalui opini ini. Yang jelas, dalam Alkitab, Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi LGBT yang menciptakan siapa? Yang menjadi pertanyaan,
Mengapa sekarang ada orang laki-laki seperti perempuan dan sebaliknya ada perempuan seperti laki-laki? Kalau dalam bahasa Jawanya, wandu. Sebelum ada istilah LGBT, sebenarnya sudah zaman bahala, zaman dahulu, ada namanya wandu, yang sekarang disebut LGBT. Pada waktu itu orang memiliki perilaku seperti ini tidak banyak, tidak dibincangkan dan tidak banyak dipermasalahkan. Apalagi mendapat tekanan atau intimidasi dari seseorang. Masyarakat waktu itu menganggap sesuatu yang tidak membahayakan. Apalagi dianggap sebagai perusak moral bangsa. Dan waktu itu tidak ada adegan yang dipertontonkan. Intinya menganggap waktu itu wandu atau LGBT lumrah di pandangan masyarakat. Kembali kita pada pokok permasalahan, siapa yang menciptakan LGBT? Terus terang, sampai sekarang belum ada satupun orang yang bisa memastikan asal-usul LGBT ini. Karena seperti disebutkan di atas, pada dasarnya Allah menciptakan manusia hanya pria dan wanita. Dan tidak mungkin manusia menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia tentu saja punya tujuan. Tujuannya adalah supaya manusia dapat beranak cucu dan bertambah banyak, sehingga memenuhi isi bumi ini. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan yang memiliki ciri dan kodrat yang berbeda. Kodrat ini jelas tidak bisa ditukar. Artinya seorang laki-laki tidak mungkin berubah menjadi perempuan. Sebaliknya, seorang perempuan juga tidak mungkin bisa berubah menjadi laki-laki. Jadi jelas, jika sekarang ini ada seorang laki-laki menyerupai atau memiliki ciri sebagai perempuan, dan perempuan punya ciri seseorang laki-laki, itu namanya sudah menyalahi kodrat yang Allah tentukan. Ya, sudah menyalahi kodrat yang Allah tentukan. Tentunya kita tahu apa penyebab manusia jatuh dalam dosa. Penyebab utamanya adalah karena manusia menyalahi dan melanggar dan merusak kodrat yang Allah tentukan. Kodrat manusia adalah manusia ciptaan, bukan pencipta. Namun manusia ingin mensejajarkan dirinya seperti sang pencipta, yaitu Allah sendiri. Saat itulah manusia jatuh dalam dosa. Kehidupan manusia sudah dipenuhi dengan dosa. Bahkan ketika masih ada dalam kandungan, manusia sudah memiliki dosa, yaitu dosa keturunan dari orang tua. Salah satu dampak daripada dosa adalah timbulnya penyakit. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak pernah merasakan penyakit apapun juga. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, sejak saat itu semua jenis penyakit mengintai dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya
sekalipun ilmu kedokteran terus maju dan berkembang pesat, tetapi laju perkembangannya tidak bisa mengejar laju perkembangan penyakit yang ada. Kalau ada para pengamat yang mengatakan LGBT itu bukan penyakit, namun kenyataannya LGBT itu dapat menular. Penularannya bisa terjadi karena pergaulan. Menurut pengamat, faktor terbesar penyumbang kekacauan perilaku seksual ini adalah karena adanya pergaulan dan lingkungan yang tidak baik. Faktor lainnya adalah karena maraknya penyebaran pornografi di berbagai media cetak, tayangan televisi, dan internet. Melalui media-media tersebut memicu keinginan anak atau seseorang untuk mencoba atau menirunya. Penyebaran perilaku LGBT ini juga sangat mudah terjadi pada komunitas pengguna narkotika dan obat-obat terlarang. Masih banyak faktor lainnya sih yang bisa menyebabkan tertularnya perilaku LGBT ini. Di antaranya karena faktor keluarga. Kadang-kadang orang tua tidak sadar ketika orang tua memperlakukan kasar atau tidak senonoh kepada anak-anak. Itu akan membuat trauma bagi si anak. Pada akhirnya si anak beranggapan semua pria perempuan bersikap kasar, bengis dan jahat. Kondisi seperti inilah yang kemudian memungkinkan si anak merasa benci pada orang itu. Terjadinya perilaku seks yang salah bisa juga dikarenakan adanya pola asuh. Orang tua yang salah. Selain beberapa faktor tersebut, penyebab meningkatnya perilaku LGBT selama ini juga dikarenakan karena lemahnya pengetahuan tentang agama. Kembali pada awal mulanya dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka mulai saat itu semua jenis sakit penyakit ada pada manusia, termasuk perilaku LGBT ini. Kemurkaan Allah ini diwujudkan melalui diturunkannya hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang benar-benar diketahui orang yang berada di kota tersebut memang sudah bejat moralnya. Itu tertulis di dalam Kejadian 19 ayat 24 sampai 25. Itulah sebabnya Allah menungkirbalikkan kota-kota itu. Dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan dijungkirbalikkan. Karena kejahatan yang amat sangat bejat dilakukan orang-orang yang berada di kota Sodom dan Gomora tersebut. Maka Tuhan murka dan meluluh lantakkan kota tersebut beserta seluruh isinya. Karena kisah ini tertulis dalam Alkitab berarti kejadian ini bukanlah dongeng. Kejadian ini bukanlah dongeng. Bukan cerita isapan jempol, tetapi kejadian ini nyata. Peristiwa ini benar-benar pernah terjadi di bumi ini.
bukan saja di Alkitab yang mencatat, para ilmuwan pun juga telah melakukan penelitian selama 13 tahun dan menyatakan peristiwa itu benar-benar ada. Mereka meyakini kota Sodom di area yang dinamai Middle George telah diluluhlantakkan Tuhan. Dalam penelitian tersebut ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa kota itu hancur akibat sapuan gelombang meteor yang sangat dahsyat. Dalam penelitian tersebut diketahui kota tersebut dihuni selama sekitar 2.500 tahun dengan tembok bertentang sepanjang 2,5 kilometer, setebal 30 meter dan tingginya 15 meter. Sebuah hipotesa mengatakan bahwa Sodom dan Gomora hancur akibat ledakan kosmik sekitar tahun 650 sebelum Masehi. Saking besarnya meteor itu sehingga kekuatannya berubah menjadi bola api setara dengan senjata nuklir berkekuatan bermega-megaton. Sodom dan Gomora itu adanya. Kemudian kemurkaan Allah itu merupakan dampak dari salah satu dosa terbesar yang dilakukan penduduk Sodom dan Gomora, yaitu dosa perzinahan, terutama dosa penyimpangan seks sesama jenis atau homoseksual. Melalui peristiwa ini kemudian muncul kata sodomi, yaitu hubungan seks antara pria dengan wanita. Jadi jelas dari uraian di atas, asal-usul penyimpangan seks atau LGBT ini adalah dari kejadian Sodom Gomora. Bisa diartikan pula bahwa LGBT timbul karena memuncaknya dosa manusia yang berimplikasi pada sakit penyakit, termasuk penyakit kejiwaan yang akumulasinya dari benih dosa, yang pada akhirnya menimbulkan perilaku penyimpangan seks. Seseorang mungkin dilahirkan dengan kecenderungan terhadap orientasi seksual yang berbeda, sama seperti orang dapat dilahirkan dengan kecenderungan kepada kekerasan dan dosa-dosa lainnya. Ini bukan merupakan dalih untuk hidup dalam dosa dengan mengikuti keinginan dosa mereka. Tetapi Alkitab tidak menggambarkan homoseksualitas sebagai dosa yang lebih besar dibanding dosa-dosa lainnya. Semua dosa adalah kekejian dan tidak menyenangkan hati Tuhan. LGBT hanyalah salah satu dari sekian banyak hal yang dicantumkan dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 yang menghalangi seseorang dari kerajaan Allah. Menurut Alkitab, pengampunan Allah tersedia bagi kaum LGBT, sama seperti bagi orang yang berzina, penyembah berhala, pembunuh, pencuri, dan lain-lain. Allah juga menjanjikan kekuatan untuk menang terhadap dosa, termasuk homoseksualitas, kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk
keselamatan mereka, Allah berinisiatif untuk memulihkan persekutuan Allah dengan manusia. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia, termasuk LGBT ini. Ini tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan di dalam kematiannya, Yesus menjadikan manusia yang ada dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum ia mau supaya kita hidup di dalam Yesus Kristus. LGBT ada di sekitar kita. LGBT ada di sekitar kita. Bagaimana kita menyikapi LGBT? Mari kita rangkul dia. Kita bawa ke dalam pangkuan Allah Bapa. Dia pasti akan sembuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Allah Bapa sanggup menolong orang yang mau menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Ini opini hari pada saat ini.